Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di video-video kemarin sempat saya baca kolom komentarnya teman-teman ya, tepatnya di 5 video yang kemarin. Di 5 video yang kemarin, teman-teman ya, saya baca kolom komentarnya dan rata-rata itu orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis belum menyadari bahwa dia itu terkena anxiety disorder. Nah itu teman-teman, nah, makanya di season kali ini saya akan share video sifat-sifat cemas atau anxiety disorder yang sering dialami untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Kenapa saya share seperti itu? Biar kalian itu menyadari dan bisa menerima bahwa kalian itu terkena anxiety disorder, teman-teman ya. Dan kalau seandainya kalian menyadari dan kemudian bisa menerima gitu teman-teman ya, nanti juga kalian bisa menanganinya dengan mudah gitu teman-teman. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran dengan sifat-sifat cemas atau anxiety disorder yang sering dialami, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, nah, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah sebelum videonya saya lanjutkan teman-teman ya, mohon maaf sekali kali ini saya terlambat share video teman-teman ya, karena hari ini itu hujannya itu sangat lebat teman-teman ya, dari pagi sampai sekarang itu masih hujan teman-teman, tetapi alhamdulillah sekarang hujannya agak mereda sehingga ya bisa share video teman-teman. Tetapi kalau misalnya hujannya agak gede ya nggak bisa teman-teman ya, karena audionya terganggu. Nah itu teman-teman ya. Langsung saja teman-teman ya, biar kalian mengenal tentang apa ya, anxiety disorder atau cemas berlebih teman-teman, atau ketakutan berlebih teman-teman ya. Kalau seandainya kalian menyadari, memahami, mengetahui teman-teman ya, sudah pasti tanpa diberitahukan solusinya juga nanti kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman ya, karena jujurlah tentang seputaran ini tuh sebetulnya mudah kalau seandainya kita paham. Nah itu teman-teman ya. Nah, sifat-sifat cemas anxiety disorder yang sering dialami itu, yang pertama teman-teman, ini ada beberapa bagian teman-teman ya. Yang pertama itu biasanya itu tidak bisa menerima kabar negatif teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Kalau seandainya kalian apa ya, dikatakan terkena anxiety disorder kemudian tidak menerima teman-teman ya, coba sadari saja, kalian ingat-ingat saja, kalau seandainya kalian menerima kabar negatif itu, kalian tidak bisa menerima atau tidak teman-teman ya. Biasanya untuk orang-orang yang terkena anxiety disorder, menerima kabar negatif itu nggak bisa menerima teman-teman ya. Dengan tanda seperti apa teman-teman ya, kadang kita sering was-was, gelisah gitu teman-teman, selalu membanding-bandingkan kejadian negatif itu dengan keadaan diri kita sendiri teman-teman ya. Contoh kecil,
Ketika ada orang yang meninggal, teman-teman ya kadang kita itu suka gemeteran, teman-teman ya selalu disama-samakan dengan keadaan diri sendiri. Nah itu teman-teman kadang selalu bertanya juga, dia meninggalnya kenapa sih? Kena penyakit apa sih? Nah itu teman-teman ya karena kita selalu berpikir takutnya yang dia alami itu ya sama dengan apa yang kita alami, teman-teman ya. Nah itu nah makanya ketika kalian belum bisa menerima apa ya kabar-kabar negatif, teman-teman ya, berarti mental kalian itu masih mental tempe, teman-teman ya. Kalian terkena anxiety disorder, kecemasan berlebih, teman-teman ya, selalu dikait-kaitkan dengan diri kita sendiri. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja, sadari saja kalau seandainya kalian mempunyai sifat seperti itu, berarti kalian terkena anxiety disorder, teman-teman ya. Jadi selain terkena gangguan asam lambung, kalian juga mengalami ketakutan berlebih gitu, teman-teman ya. Nah, makanya pahami saja ke sana. Nah, kemudian selanjutnya sifat-sifat cemas anxiety disorder itu yang sering dialaminya itu selain tidak bisa menerima kabar negatif itu kadang selalu mengait-ngaitkan dengan hal-hal yang berbahaya, teman-teman ya. Itu jadi ketika ada kembung sedikit saja gitu teman-teman ya kadang selalu dikait-kaitkan dengan hal-hal yang berbahaya. Apalagi ini, jangan-jangan ini gangguan liver dan sebagainya. Nah itu teman-teman ketika mengalami sakit kepala walaupun sedikit saja gitu teman-teman ya, kadang selalu kebingungan, selalu dikait-kaitkan dengan hal-hal yang berbahaya. Wah ini jangan-jangan kanker otak. Itu dulu saya teman-teman ya saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis memang seperti itu teman-teman ya. Dan ketika dulu juga sama gitu teman-teman ya. Jadi kadang tidak bisa menerima, nggak ada ketakutan. Saya masih berani untuk begini dan begitu teman-teman ya. Tetapi tanpa disadari ketika hal terjadi menimpa tubuh kita teman-teman ya walaupun itu cuma sedikit saja kadang kita tidak bisa menerima teman-teman ya selalu dikait-kaitkan dengan hal-hal yang berbahaya. Nah itu yang salah teman-teman dan ketika kita mengait-ngaitkan dengan hal-hal yang berbahaya justru itu akan mengganggu kita teman-teman ya ketakutannya akan semakin besar. Nah itu teman-teman ya walaupun kalian misalkan sudah dicek ke dokter dinyatakan baik-baik saja tetapi memang ada rasa yang tidak nyaman teman-teman ya kadang diagnosa dari dokter juga kadang kita merasa tidak percaya teman-teman ya ketakutannya masih berlebih. Nah ini jangan-jangan nih dokter salah diagnosa nih kok rasanya begini kan gitu teman-teman ya. Nah itu dan ketika kalian tidak percaya sama dokter ya itu cukup mengganggu juga buat kalian teman-teman. Jadi kalian itu nanti akan semakin takut, semakin was-was, semakin gelisah. Nah itu teman-teman itu yang saya alami dulu saat terkena gangguan asam lambung kan asam psikosomatis. Nah kemudian selanjutnya itu yang ketiga, orang yang mempunyai anxiety disorder itu mempunyai sifat-sifat jiwa penasarannya itu sangat besar terhadap keselamatan teman-teman ya. Jadi jiwanya itu ya sangat apa ya, sangat penasaran dengan keselamatan kita teman-teman ya. Jadi ketika ada sensasi sedikit, kita gali informasi teman-teman ya. Ini kenapa lagi nih? Sakit gigi sedikit saja, gali lagi informasi. Nah itu teman-teman ya dan tanpa disadari ya itu mengganggu kita teman-teman ya. Tanpa disadari kita di situ nanti akan masuk ke ruang lingkup stres. Terlalu banyak pikiran teman-teman ya sehingga ketika kita mempunyai stres terlalu banyak pikiran ya asam lambung kita nggak normal kembali, kemudian kita itu ketakutannya itu semakin besar lagi. Karena apa? Ya ketika kita penasaran, teman-teman ya kita cek ke dokter dinyatakan baik-baik saja, tetapi ini rasanya sangat tidak nyaman, akhirnya ya penasaran, gali lagi informasi. Nah itu teman-teman, jadi nanti kehidupan kita itu disibukkan dengan informasi-informasi teman-teman ya, disibukkan dengan mencari tahu. Nah itu teman-teman dan tanpa disadari di situ juga kita ada stres teman-teman ya terlalu banyak pikiran terhadap hal-hal negatif, terlalu banyak pikiran di tentang penyakit, terlalu banyak pikiran di tentang keselamatan kita teman-teman ya jangan-jangan ini nanti berbahaya. Nah itu teman-teman jangan-jangan ini nanti mendekati kematian. Nah itu teman-teman ya itu sifat-sifat cemas anxiety disorder gitu teman-teman yang sering dialami untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah, kemudian sifat-sifat selanjutnya yaitu untuk orang-orang yang terkena anxiety disorder itu adalah mudah percaya informasi walaupun itu salah, teman-teman ya. Nah, itu dulu juga sama seperti itu, teman-teman ya. Jadi ketika terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu kadang kita itu lebih menerima informasi negatif
ketimbang informasi positif. Teman-teman ya, coba kalau seandainya saya katakan asam lambung GERD dan artritis psikosomatis itu tidak berbahaya, karena memang pada dasarnya tidak berbahaya teman-teman ya, kalian akan menerimanya itu biasa-biasa saja. Tetapi kalau misalnya kalian ada informasi, awas lu, hati-hati lu, asam lambung GERD dan artritis psikosomatis bisa menyebabkan kematian, langsung kalian percaya teman-teman ya, dan di situ nanti kalian akan gemeteran. Tambah ketakutan. Nah itu teman-teman, jadi untuk orang-orang yang terkena anxiety disorder atau ketakutan berlebih, teman-teman ya, lebih mempercayai informasi-informasi negatif walaupun itu salah, teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi mulai dari sekarang jangan pernah kalian mendengarkan informasi-informasi negatif, teman-teman ya. Pertahankan informasi-informasi positif teman-teman ya, karena memang untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu adalah gangguan yang biasa teman-teman ya, bukan hal yang berbahaya teman-teman ya. Tetapi kenapa kalian itu lebih percaya terhadap informasi-informasi negatif teman-teman ya? Karena perasaan kalian, pikiran kalian sekarang itu sedang waspada teman-teman ya. Waspada kenapa? Ya karena ketakutannya masih besar teman-teman ya. Kalian belum bisa menerima hal apapun, hal sekecil apapun tentang perubahan negatif di diri kalian. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika kalian mendengarkan informasi negatif teman-teman ya, jangan kalian pedulikan teman-teman. Yang penting kalian sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu tidak berbahaya. Kalau seandainya kalian masih ngeyel juga, Pak ini takutnya benar nih berbahaya. Sudah berapa lama kalian mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis? Sudah berapa sering kalian mengalami sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis? Dan apakah selama ini kalian sudah mati? Kan tidak teman-teman ya. Nah itu menjadi patokan buat kalian. Ternyata gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu tidak berbahaya teman-teman ya. Hanya mengganggu saja. Mengganggu terhadap apa? Terhadap perasaan kita teman-teman ya. Perasaan kita itu menjadi terganggu teman-teman, yang setiap harinya harusnya kita itu bahagia, bersenang-senang. Nah itu teman-teman, sekarang itu dirundung dengan perasaan kecewa, dirundung dengan perasaan takut teman-teman ya. Jadi perasaannya itu sangat tidak nyaman. Begitu juga dengan pemikiran teman-teman ya. Yang seharusnya kalian itu sekarang itu sudah bisa berpikir yang positif teman-teman ya. Berpikir yang membangun. Gimana nih caranya bekerja dengan baik. Gimana caranya mencari uang gitu teman-teman ya. Untuk menafkahi keluarga teman-teman ya. Tetapi saat ini pikiran kalian itu terganggu oleh pikiran-pikiran negatif. Gua tentang kesakitan nih. Gua sekarang sedang sakit nih. Di pikiran itu selalu ada teman-teman ya. Takutnya gua mati nih, selalu saja ada seperti itu. Kemudian ketika sensasi hadir, wah ini jangan-jangan mendekati kematian nih. Itu selalu hadir di pikiran-pikiran kita teman-teman ya. Nah itu sebetulnya untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis itu tidak berbahaya, hanya mengganggu saja teman-teman yang mengganggu terhadap perasaan, mengganggu terhadap pikiran, sampai mengganggu juga terhadap aktivitas teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Nah, kemudian sifat-sifat cemas atau sifat-sifat orang yang mempunyai cemas atau anxiety disorder itu adalah selain dari tidak bisa menerima kabar negatif, kemudian selalu mengait-ngaitkan dengan hal yang berbahaya, kemudian jiwa penasarannya terlalu besar, kemudian mudah percaya informasi walaupun itu salah, kemudian selanjutnya itu tidak suka terhadap keramaian. Teman-teman ya biasanya seperti itu. Teman-teman ya 80% orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis memang tidak menyukai keramaian, teman-teman. Jadi untuk menghadapi keramaian itu kadang kita merasa takut, merasa was-was. Ketika hadir di keramaian, kadang suka gelisah, sudah was-was gitu, teman-teman ya, gundah gulana. Jadi pengennya itu pengen cepat-cepat pulang. Nah itu teman-teman ya, ada rasa tidak nyaman lah di tempat keramaian itu. Nah itu biasanya untuk orang-orang yang terkena anxiety disorder atau kecemasan berlebih, teman-teman ya. Nah tetapi apakah itu berbahaya? Tidak juga, teman-teman ya, hanya mengganggu saja, teman-teman ya. Yang seharusnya kalian itu menikmati keramaian teman-teman ya, karena memang kalian itu belum bisa menerima. Akhirnya kalian senangnya itu menyendiri di rumah gitu teman-teman. Jadi menyendiri itu adem ya. Ada tenang gitu teman-teman ya. Padahal untuk manusia itu ya kalian harus yakin dan kalian harus bisa mengetahuinya teman-teman ya, bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, butuh bersosialisasi dengan orang lain teman-teman ya. Tidak akan mungkin kalian itu selamanya itu menyendiri. Nah itu teman-teman, nah, makanya usahakan dari mulai sekarang
Bagi teman-teman yang sekarang itu masih takut di keramaian, teman-teman ya belajar bersosialisasi dengan orang lain, teman-teman yang ngobrol-ngobrol biar nanti itu mental kalian itu ya terlatih kembali, dan kemudian ketika kalian menghadapi keramaian itu ya kalian tidak was-was, kalian tidak gelisah, kalian akan mempunyai rasa nyaman seperti itu teman-teman, dan tidak rindu cepat pulang. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah ketika kalian nih yang sedang terkena anxiety disorder gitu teman-teman ya, ketika mempunyai apa ya, sifat-sifat seperti itu, tidak bisa menerima kabar negatif, kemudian selalu mengait-ngaitkan dengan hal-hal yang berbahaya, kemudian jiwa penasarannya itu semakin besar, kemudian mudah percaya informasi walaupun itu salah gitu teman-teman ya, kemudian tidak suka di keramaian. Nanti ketika kalian mempunyai sifat seperti itu, kalian nanti akan kena dampak yang lainnya, teman-teman ya. Dampak-dampak ini ya biasanya efek ketika kita mempunyai sifat-sifat seperti itu, teman-teman ya. Salah satunya itu adalah kurangnya bersosialisasi dengan orang lain, teman-teman ya. Jadi lebih cenderung menyendirilah. Nah itu teman-teman. Jadi ketika kalian mempunyai sifat-sifat seperti itu karena memang kesendirian itu lebih nyaman, teman-teman, nanti kelanjutannya itu kalian akan mempunyai sifat fobia sosial, teman-teman ya. Jadi kurangnya bersosialisasi dengan orang lain. Untuk saya pribadi juga dulu sama seperti itu, teman-teman. Jadi ketika mau lihat orang lain itu kadang cuma nengok di jendela, nonton gini aja udah gitu, penasaran orang-orang siapa nih, tutupin lagi jendela. Nah itu sebetulnya udah termasuk di fobia sosial, teman-teman. Jadi ketika orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu ketika terkena fobia sosial, kadang kita itu bertemu dengan orang lain itu tidak mau, teman-teman ya. Ada kekurang percaya dirian, ada ketakutan, teman-teman ya. Walaupun sebetulnya ketakutannya itu ya ketakutan ringan ya. Contoh kecil lah, dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kemudian untuk saya pribadi sudah termasuk ke fobia sosial, teman-teman. Jadi ketika ketemu sama orang lain itu kadang mempunyai ketakutan, wah takutnya nanti ketika ngobrol dengan dia sensasi hadir nih. Nah itu teman-teman, sehingga ketika kita selalu berpikir seperti itu teman-teman, akhirnya kita itu ogah bertemu dengan orang lain, teman-teman ya. Ketika kita mau ngobrol dengan orang lain, kita berpikirnya seperti itu. Takutnya nanti ketika ngobrol sensasi hadir, ada rasa tidak nyaman, gua nggak enak nih untuk pergi nih. Nah itu teman-teman, akhirnya ya ketika orang lain datang itu kadang kita seringnya sembunyi seperti itu, teman-teman ya. Itu yang saya rasakan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis ketika sudah masuk di fobia sosial, teman-teman ya. Jadi fobia sosial itu ya kita itu ogah atau enggan bertemu dengan orang lain, teman-teman ya. Jadi senangnya itu menyendiri, terlalu merasa-rasakan tentang penyakit, terlalu berpikir banyak, berpikir keras tentang kesehatan. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian dampak selanjutnya itu adalah tidak bisa berkegiatan dengan maksimal, teman-teman. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis ketika mempunyai sifat-sifat seperti itu, yang tadi teman-teman ya, kadang tidak bisa berkegiatan dengan normal, teman-teman ya. Jadi kadang nyapu dikit aja kita mudah capek gitu, teman-teman ya, mudah lelah, teman-teman ya. Nah itu, nah kemudian kadang kita mau bekerja yang jangankan untuk bekerja yang terlalu besar, teman-teman ya, pekerjaan sedikit-sedikit saja walaupun itu misalkan menyenangkan, teman-teman ya. Kadang kita itu tidak bisa maksimal, teman-teman ya, baru setengahnya udah ada rasa tidak nyaman ya kita berhenti gitu, teman-teman ya. Akhirnya masuk lagi ke rumah, kemudian ya berdiam diri lagi. Nah itu teman-teman ya, itu dulu saya gitu teman-teman. Semoga saja kalian tidak tidak mengalaminya teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian mengalaminya, ya tenang saja, nanti juga kalian bisa ditangani dengan mudah, kemudian kalian juga bakalan kembali normal lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian dampak selanjutnya itu ketika kalian mempunyai sifat-sifat cemas atau sifat-sifat anxiety disorder, dampak selanjutnya itu adalah jauh dari rasa bahagia, teman-teman ya. Saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, teman-teman ya, rasa bahagia itu hilang 100%, teman-teman ya. Jangankan untuk tertawa lepas, teman-teman ya, senyum simpul saja kadang kita itu tidak bisa, teman-teman ya. Di pikiran itu selalu terngiang-ngiang bahwa kita itu sedang menderita, bahwa kita itu selalu apa ya, sedang sakit gitu, teman-teman ya. Bahwa kita itu wah ini jangan-jangan mendekati kematian, selalu saja seperti itu. Dan ketika berpikir terus seperti itu, teman-teman ya, sudah pasti berpengaruh terhadap perasaan kita, teman-teman. Jadi kita itu merasa terpuruk setiap harinya, teman-teman ya. Rasa bahagia itu hilang 100%. Nah itu teman-teman, jadi hal keduniawian itu ya kadang kita tidak rasakan, teman-teman ya. Karena yang paling dirindukan itu adalah
sehat ya, sembuh total teman-teman ya. Jadi saat terkena gangguan asam itu walaupun kita dikasih hadiah sebesar apapun teman-teman ya, dikasih uang ratusan juta juga ya, menurut saya gitu nggak ada perasaan senang teman-teman. Karena hal yang paling dirindukan itu, hal yang paling diinginkan itu adalah kapan nih gue bakalan sembuh, kapan nih gue bakalan terbebas dari gangguan ini, gue tuh pengen cepat-cepat kayak dulu lagi. Nah itu teman-teman, itu yang paling dirindukan itu saat terkena gangguan asam lambung, gak ada psikosomatis. Jadi yang dirindukan itu bukan sifat-sifat dunia, tetapi kesehatan teman-teman ya. Nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu, rasa bahagia itu tidak ada teman-teman ya. Jangankan untuk hal-hal yang besar ya, dikasih uang ratusan juta teman-teman ya. Kadang hal sepele atau hal yang ringan-ringan saja, kalau misalnya nonton video komedi kadang seperti itu juga ya, kadang kita itu malas tersenyum teman-teman ya. Itu ketika di parah-parahnya dulu saya waktu terkena gangguan asam lambung kan ada psikosomatis, tetapi ketika berangsur mulai membaik ya, kita mulai merasakan sih sebetulnya rasa bahagia itu sedikit-sedikit. Kita sudah mulai bisa bercanda dengan keluarga, kadang nonton video-video komedi juga sudah mulai bisa tersenyum. Tetapi itu yang namanya ingatan tentang penyakit, ingatan tentang negatif itu ya tetap selalu hadir teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, itu sifat-sifat cemas atau sifat-sifat orang yang terkena anxiety disorder yang sering dialami teman-teman ya. Sekali lagi saya sampaikan, itu sifat-sifatnya biasanya yang pertama tidak bisa menerima kabar negatif teman-teman ya. Kemudian yang keduanya selalu mengait-ngaitkan dengan hal-hal yang berbahaya teman-teman ya. Nah kemudian yang ketiganya, jiwa penasarannya itu besar terhadap keselamatan teman-teman ya. Nah kemudian yang keempatnya, mudah mempercayai informasi negatif gitu teman-teman, walaupun itu salah teman-teman ya. Nah itu, nah kemudian yang kelimanya biasanya tidak suka di keramaian. Nah itu teman-teman, dan kemudian ketika mempunyai sifat-sifat seperti itu, dampak-dampaknya selalu waspada ya. Ketika kita mempunyai sifat-sifat seperti itu, tubuh dan pikiran kita itu akan selalu waspada teman-teman. Dan ketika selalu waspada, tentunya berpengaruh terhadap kualitas hidup kita teman-teman ya. Seperti contoh satu, kurangnya bersosialisasi dengan orang lain, jadi lebih cenderung menyendiri teman-teman ya. Nah kemudian yang keduanya, tidak bisa berkegiatan dengan maksimal, jadi kegiatannya itu ya kadang nggak tuntas teman-teman ya, baru sedikit saja berhenti. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian yang ketiganya, jauh dari rasa bahagia. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mempunyai hal seperti itu, terima saja, sadari saja bahwa kalian itu terkena cemas atau terkena ketakutan atau terkena anxiety disorder. Nah itu teman-teman, dan ketika kalian memahami ke sana, pasti kalian itu bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, kayak macam tidak bisa menerima kabar negatif, kalian nanti bisa menerimanya dengan sendirinya. Oh, belum tentu itu mengenai kita teman-teman, karena untuk setiap orangnya itu jodoh dan takdir dan apapun itu tidak sama. Nah itu teman-teman ya, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya hanya sekedar, minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu, semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.